Halo guys, selamat datang di review anime. Nah, jadi nih, di review anime kali ini saya akan nge-review manga One Piece chapter 1121. Nah, jadi nih, di manga kali ini banyak menampilkan beberapa hal menarik. Yang pertama adalah serangan duel maut antara Luffy dan juga Bonnie ini berhasil membuat babak belur Jay Garcia Satrus. Apakah serangan Luffy dan juga Bonnie ini mampu membuat Jay Garcia Satrus ini mati, ataukah Satrus masih bisa bertahan hidup? Hal menarik yang kedua adalah Sharon Vegapunk mengatakan bahwa takdir dunia ini sudah ditentukan oleh siapa yang menemukan One Piece. Lalu diperlihatkan di akhir chapter ini toko-toko besar yang ada di One Piece, guys. Nah, di antara mereka siapakah yang akan menemukan One Piece? Langsung aja guys kita review. Kita review manga One Piece chapter 1121. Chapter 1121 berjudul Pasang Surut Sebuah Era, guys. Di chapter sebelumnya, chapter 1120, guys. Di akhir chapter itu diperlihatkan Emmet yang lagi kesulitan dalam menghadapi para Gorosei. Apakah di chapter kali ini Emmet bisa mengalahkan para Gorosei dan membuat Luffy dan lainnya itu bisa kabur, guys, dari Pulau Egghead? Langsung saja saya baca di bagian awal chapter ini, chapter 1121. Luffy mengatakan, "Awas, hati-hati dengan cakarnya. Kita tak boleh biarkan mereka kabur. Tembak," kata dari angkatan laut, guys. "Itu beracun, jangan dipegang." Nah, di sini diperlihatkan Satrus yang menyerang para raksasa, guys. Satrus di chapter sebelumnya itu menaiki kapal dari para bajak laut Luffy dan raksasa. Ia tidak akan membiarkan mereka kabur. Walah, ya, kalau kena pasti bakal sangat buruk. Serangan yang kuat sekali. Dan Luffy yang mengayunkan tangannya bersiap-siap untuk menyerang Satrus. Ia mengatakan, "Kau masih tak mau menyerah, dasar brengsek." Dan serangan Luffy pun mengenai kaki dari Satrus. Satrus di sini agak panik. Nah, lalu kita melihat Bonnie di sini, guys. Entah apa yang akan dia lakukan. Apakah dia akan menyerang Satrus atau bagaimana? Nah, Satrus yang melihat Bonnie agak kelihatan kesal. Luffy yang tersenyum sambil mengatakan, "Bagus Bonnie, kau pasti bisa." Kita berlanjut ke Sharon Vegapunk, guys. Sharon Vegapunk di sini mengatakan, "Hari kebangkitan akan datang di mana semua rahasia penting dari abad Void akan diungkap." Jadi akan ada hari di mana semua rahasia tentang abad kekosongan itu terungkap. Tapi tidak tahu kapan hari itu tiba. Shirahoshi dan juga Vivi yang mendengarkan tampak terkejut dengan apa yang dibicarakan oleh Vegapunk. Kita tahu teknologi senjata yang menenggelamkan benua di dunia masih bisa digunakan. Kekuatan itu ada di luar sana, kata Sharon Vegapunk. Masih berlanjut, mereka yang memiliki nenek moyang langka dan unik dicari dan dibunuh tanpa ampun hari ini karena sebuah hal misterius dalam sejarah. Nah, jadi di sini ada sedikit flashback dari Vegapunk dan juga siapa nih? Kuma. Vegapunk mengatakan di sini, "Apa kau seorang bucaner?" Si Kuma menjawab, "Memangnya apa yang membuat darahku itu sangat spesial?" kata si Kuma. Lalu ada juga flashback daripada si Marco. "Aku bicara soal masa lampau. Dulu ada kerajaan dewa di atas sana," kata Shirohige di masa lalu kepada Marco. Lalu ada juga King. "Kau adalah seorang Lunarian. Pemerintah dunia menawarkan 100 juta berry untuk informasi apapun soal mereka." Lalu ada Pudding yang sedikit flashback juga tentang orang-orang yang mengatai dia. "Lihat, dia punya 3 mata." Jadi mereka yang mendengar perkataan
dari Vegapunk yang mengatakan mereka yang memiliki nenek moyang langka dan unik dicari dan dibunuh tanpa ampun. Hari ini mereka itu adalah bangsa-bangsa yang langka, misal seperti Buchaner, itu bangsa daripada si Kuma, dan juga bangsa Lunarian dari King ini adalah salah satu-satunya bangsa Lunarian yang tersisa. Pemerintah dunia ini juga bersedia menawarkan 100 juta berry untuk informasi apapun soal mereka, guys. Jadi mereka ini memang benar-benar diburu bangsa-bangsa yang langka. Seperti juga ada suku Mata 3 yang langka juga, dan saat ini suku Mata 3 ini ya yang kita tahu saat ini tuh hanya puding. Katanya suku Mata 3 ini bisa membaca poneglyph, jadi makanya si Kurohige ini menculik puding agar ia bisa membantunya untuk membaca poneglyph. Jadi bangsa-bangsa yang langka tersebut itu diburu oleh pemerintah dunia untuk dibunuh. Nah, lanjut ke pertarungan antara Satrus dan juga Luffy. Nah, di sini nikah. Kau adalah milikku, kau hanyalah peniru yang meniru hal yang tak kau pahami, kata Satrus yang ingin menyerang Bonnie. Luffy yang berteriak mengatakan cukup. Luffy pun menendang kaki daripada Satrus yang mencoba untuk menyerang Bonnie. Nah, Bonnie di sini agak flashback sedikit, guys. Ia flashback tentang Satrus dan juga Kuma yang waktu kecil. Bonnie ini mengingat perlakuan Satrus yang sangat kejam kepada ayahnya, yaitu Kuma. Bonnie yang sambil menangis mengatakan, teganya kau, semua hal yang kau lakukan pada papa. Kata Bonnie, apa yang kau lakukan pada mama? Bisanya kau menyebut dirimu dewa. Dewa yang sebenarnya itu sudah ada pahlawan juga. Aku hanya ingin kami bertiga hidup damai. Telah sendirian selama ini membuatku merasa ingin mati. Tapi aku terus bertahan. Sangat-sangat sedih, guys. Ia mengingat masa lalu yang kelam dirinya dan juga ayahnya dan juga ibunya. Lalu ia mengatakan, aku berhutang semuanya pada mereka berdua. Mereka sudah memberkatiku dengan banyak hal. Lalu Bonnie dan juga Luffy mempersiapkan serangan gabungan mereka untuk menghancurkan si Satrus, guys. Nah, kita beralih ke Sharan Vegapunk. Sharan Vegapunk mengatakan akan ada perhitungan di saat jawaban itu tiba. Kalian harus siap untuk melindungi diri kalian masing-masing. Walau apapun yang akan terjadi, aku masih percaya pada kebijaksanaan kalian. Aku percaya pada sains. Kir mati 25 tahun yang lalu dan sudah 2 tahun sejak kematian Whitebird. Era baru telah datang seiring berlalunya legenda tua. Lalu kita beralih ke Luffy dan juga Bonnie yang menyerang Satrus, guys, secara bertubi-tubi. Nah, kita lihat di sini. Satrus yang menerima serangan daripada Luffy dan juga Bonnie tak kuasa menahan serangan mereka. Ia sampai babak belur dan bagian tubuhnya terpisah-pisah, guys. Tapi ada kemungkinan ia masih bisa beregenerasi kembali. Sharan Vegapunk masih berlanjut. Ada individu yang tak bisa dikekang. Para raksasa yang melihat serangan combo maut daripada Bonnie dan juga Luffy yang berhasil membuat Satrus itu babak belur, sekaligus memberi peluang mereka untuk kabur dari Pulau Egghead. Bonnie yang kelihatan di sini sangat terharu, guys. Dan Luffy yang ketawa habis serangan itu. Haha, kita berhasil menghajarnya, Bonnie. Kerja bagus. Dory dan Brogy mengatakan, lihat, itu kapal kan? Ia melihat kapal Sunny yang meluncur dari atap Egghead yang bersiap-siap untuk mendarat ke laut. Usopp
ini berteriak, "Mampuslah kita akan jatuh dan mati. Seseorang tolong kami." Serang Pekapang masih berlanjut. Para individu itu mungkin adalah yang terdekat dengan kenyataannya. Hanya kebetulankah ataukah Roger yang memulai semua ini? Nah, di sini sedikit flashback dari Roger. Roger mengatakan, "Hartaku, coba saja kalian cari, semuanya masih ada di sana." Jadi Roger inilah yang memulai era bajak laut. Yang membuat para anak bercita-cita untuk mendapatkan harta karun yang ia temukan, yaitu One Piece. Lanjut, Serang Pekapang mengatakan, "Sayangnya itu tak dijamin akan ditemukan oleh seseorang yang diinginkan oleh Choi Boy." Nah, di sini diperlihatkan dari berbagai belahan dunia lain yang mendengarkan Serang Pekapang ini. Nah, di sini dari kediaman Rayleigh dan juga bajak laut yang lainnya ini mendengarkan, yang mengatakan, "Baiklah Pekapang, aku suka ini." Mereka ini bersemangat dengan apa yang diucapkan oleh Serang Pekapang. Dan juga di sini ada markas Yonko Blackbird, lalu kapal Yonko Shanks Raut Merah, dan di sini ada markas daripada markas Yonko Bagi. Anak buah Bagi mengatakan, "Ketua Bagi, kehebatanmu tak terlakukan lagi sekarang. Kau selalu melampaui harapan kami. Mimpimu itu jauh melebihi dari yang kuduga." Dan juga diperlihatkan markas Angkatan Laut. Tak mungkin kita hanya akan diam saja. Ayo kita cari dan temukan duluan. Lalu siapa yang akan melindungi warga? Dasar bodoh. Serang Pekapang mengatakan, "Sekarang tak ada yang bisa menghentikannya lagi. Takdir dunia ini sudah ditentukan oleh siapapun yang menemukannya. Semua itu bergantung pada siapa yang akan menemukan One Piece." Nah, chapter 1121 akhirnya ditutup, guys. Nah, di chapter ini di akhir chapter ini diperlihatkan para Yonko, para dari Angkatan Laut, dari Revolusioner, dan juga di sini ada Im Sama, ada pasukan Holy Knight juga. Jadi siapakah yang akan mendapatkan One Piece? Apakah bajak laut yang akan mendapatkan One Piece, atau pemerintah dunia berhasil untuk menghalau para bajak laut untuk mendapatkan One Piece? Nah, kalau bajak laut yang berhasil mendapatkan One Piece, guys, menurut kalian siapa di antara bajak laut ini yang akan mendapatkan One Piece? Apakah Shanks, apakah Luffy, apakah Kurohige, atau apakah si Bagi? Jadi jangan lupa komen di bawah dan juga subscribe YouTube channel ini, guys. Sampai ketemu di review anime chapter berikutnya.